Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Fatmi Kurniastuti, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Di sini saya akan mengajak Anda belajar bersama, menjelajahi sebuah teknologi yang bisa jadi akan merubah sudut pandang Anda tentang pikiran dan perasaan. Sebuah teknologi yang saat ini berkembang sangat cepat, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita semua, yang sangat relevan dengan neuroscience, neuropsikologi, terapi psikologi, kognitif dengan deteksi stres, dan rehabilitasi medis yang tentu semua sangat bermanfaat untuk kesehatan mental kita semua. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kalimat mind reading machine atau mesin pembaca pikiran? Apakah seperti yang di film-film itu? Salah satunya film The Cell tahun 2000, sebuah teknologi eksperimental yang menempatkan seorang terapis bisa memasuki alam bawah sadar seorang pembunuh berantai yang sedang koma dalam rangka menyelamatkan korban terakhirnya. Atau film Total Recall atau The Bourne series. Tentu bukan seperti itu ya. Teknologi pembaca pikiran yang dahulu hanya dianggap sebagai fiksi ilmiah kini berkembang menjadi salah satu bidang yang paling cepat di dunia. Meskipun istilah membaca pikiran terdengar dramatis, konteks ilmiahnya lebih tepat difahami sebagai upaya menerjemahkan pattern atau pola aktivitas saraf di otak menjadi data yang bermakna. Dan outputnya bisa gambar, teks, niat gerak, bahasa, atau emosi. Mind reading machine dapat didefinisikan sebagai sistem teknologi yang mampu menangkap, menganalisis, dan menafsirkan aktivitas otak untuk memperoleh informasi mengenai proses berpikir, perasaan, atau niat seseorang. Teknologi ini tidak membaca pikiran secara harfiah, secara langsung, tidak. Seperti misalkan kata-kata yang muncul dalam kepala manusia, bukan seperti itu. Jadi teknologi ini memanfaatkan pola sinyal listrik dan perubahan aliran darah otak untuk mengukur area mana yang aktif ketika seseorang memikirkan, merasakan, atau berniat terhadap sesuatu. Melalui analisis berkelanjutan berbasis kecerdasan buatan, aktivitas tersebut kemudian dipetakan menjadi sebuah prediksi isi pikiran. Jadi, mind reading machine adalah teknologi yang mampu menerjemahkan aktivitas otak menjadi sebuah informasi, pola kognitif, bahkan prediksi niat dan emosi manusia. Saat ini, konteks mind reading machine cukup luas, mulai dari penelitian klinis, membantu komunikasi pasien lumpuh, pengembangan prostetik robotik, hingga decoding imajinasi visual. Bahkan sebuah perusahaan besar seperti Meta, Neuralink, atau tim akademik di Jepang dan Amerika telah berhasil menerjemahkan sinyal otak menjadi tampilan gambar, teks, dan emosi. Otak seperti sebuah orkestra yang harmoni, detail, dan rumit, di mana terjadi sinergi dan kolaborasi dari berbagai bagian dari otak hanya untuk merespons satu stimulus. Di sini tentu kita sangat butuh untuk mengenali bagian-bagian otak dan fungsinya. Yang pertama adalah prefrontal cortex atau sering disebut PFC sebagai fungsi eksekutif. Di sini tempat kita untuk menerima dan mengolah semua data, berpikir, logika, merencanakan dan memutuskan sesuatu, tempat kebijaksanaan. Yang kedua, korteks parietal dan motorik. Kalau korteks motorik tentu berhubungan dengan motorik ya, gerak. Sedangkan parietal, bagian otak yang berfungsi mengolah informasi sensorik tubuh dan mengintegrasikannya dengan ruang gitu ya.
dengan persepsi ruang gitu ya. Jika bagian ini terganggu, bisa terlihat sebagai bentuk gangguan menulis, membaca, berhitung, sulit mengenali objek melalui sentuhan gitu ya, atau sulit melakukan gerakan terarah. Yang ketiga yaitu korteks temporal, tempat bahasa dan persepsi suara. Yang keempat korteks oksipital, yaitu pemrosesan visual spasial. Dan yang kelima adalah sistem limbik. Ada beberapa bagian otak di sini, dan dua yang bisa kita analisa dalam hal ini yaitu amigdala sebagai pusat deteksi ancaman dan emosi dasar. Dia bekerja untuk mengenali dan mengirimkan alarm emosional pada sistem limbik. Dan hipokampus sebagai memori emosionalnya. Salah satu contoh, misalkan ketika kita melihat ular, maka korteks oksipital melihat bentuk ular, korteks temporal mengenalinya sebagai ular dari suaranya dan identifikasi atau ciri khasnya ular, gitu ya. Sedangkan korteks parietal mengenali posisi ular dengan posisi kita. Kemudian amigdala menyadari sinyal bahaya itu, kemudian mengirimkan alarm ancaman dalam bentuk rasa takut. Nah, prefrontal cortex menerima semua data itu, mengolahnya, kemudian mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Bisa tiga hal. Yang pertama, freeze, gitu ya, terpaku, itu diam aja, gitu, bingung, gitu ya, bisa jadi. Atau terpakunya itu, freeze-nya itu tenang, kemudian mundur perlahan. Atau fight, gitu ya. Sepertinya kecil kalau fight, karena fight itu ngelawan, gitu ya. Dan yang lebih sering lagi adalah fly, yaitu lari, segera menghindar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mekanisme sinyal otak? Semua berawal dari neuron, si pembawa pesan khusus yang sangat cepat. Komunikasi antar neuron dengan neuron yang lain menghasilkan impuls listrik yang disebut dengan spike action potensial. Lonjakan potensial aksi ini yang berpindah dari neuron satu ke neuron yang lain bertemunya dalam sinaps. Aktivitas ini membutuhkan energi, membutuhkan oksigen, sehingga mempengaruhi aliran darah ke bagian otak yang aktif. Pattern ini, pola ini, bisa berubah-berubah antara satu stimulus dengan stimulus yang lain. Bahkan setiap orang juga bisa berbeda. Dari dua mekanisme inilah sebagai dasar neuroscience. Yang pertama, sinyal listrik atau neurofiring ditangkap melalui EEG. Yang kedua, sinyal hemodinamik, aliran darah otak yang beroksigen yang ditangkap oleh fMRI. EEG sendiri kepanjangan dari elektroencephalography, teknis merekam aktivitas listrik otak menggunakan elektroda di kulit kepala. EEG ini seperti mikrofon, menangkap sinyal listrik kolektif dari korteks, kerjanya cepat dan murah. Cocok sekali untuk terapi neurofeedback dan sudah digunakan sebagai terapi kecemasan. Jadi sebelum diterapi, di EEG dulu, kemudian diterapi dan dilihat bagaimana perkembangannya, gitu ya. Ini membantu klien untuk mendorong dirinya untuk terus-menerus melakukan terapi karena terbukti efektif, gitu ya. Dan ada juga cara yang lainnya. Yang kedua, fMRI, yaitu fungsional magnetic resonance imaging. Teknik pencitraan untuk melihat aktivitas fungsi otak berdasarkan perubahan aliran darah yang mengandung oksigen atau signal bulk. fMRI ini seperti kamera yang memetakan bagian otak atau aliran darah otak yang beroksigen. fMRI ini sangat detail dan sangat mahal. Saat ini masih dilakukan banyak penelitian ya, terutama untuk membantu terapi PTSD dan bisa jadi sangat bermanfaat untuk kasus-kasus yang lainnya.
Dari dua alat bantu yang berkorelasi dengan pikiran, perasaan, dan niat seseorang ini melalui brain computer interface atau teknologi antar muka otak komputer akan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Diawali dengan akuisisi sinyal tadi ya, sinyal listrik melalui EEG dan sinyal hemodinamik melalui fMRI. Kemudian dilakukan pre-processing atau pembersihan noise. Noise ini bisa berasal dari gerakan klien, gerakan kepala klien yang tidak disengaja, atau suara yang ada di lingkungan yang tidak termasuk dari bagian yang akan dibaca. Nah, sebelumnya komputer sudah diinstal atau dikenalkan, diajarkan tentang berbagai pola-pola tertentu, gitu ya, seperti pola sinyal listrik dan sinyal hemodinamik saat seseorang itu tenang, saat panik, saat khawatir, saat takut dan sebagainya. Sehingga komputer sudah mengenali pattern di luar yang sudah dipelajarinya. Tahapan berikutnya yaitu featuring extraction, yaitu mengenali pola saraf kognitif dan decoding machine learning atau deep learning. Ini menganalisa ribuan pola yang masuk, ya, ribuan pola sinyal otak yang secara simultan yang sudah masuk, kemudian diidentifikasi polanya yang tidak mudah sekali dilakukan oleh manusia, ya, dan hanya bisa dilakukan oleh AI. Kemudian memprediksi isi pikiran atau emosi berdasarkan data yang ada, dan outputnya bisa berupa teks, gambar, perintah, dan juga emosi. Jadi, cara kerja dasar mind reading ada 4 mekanisme. Yang pertama adalah electrophysiological decoding, menganalisa gelombang otak melalui EEG untuk membaca niat atau perhatian. Yang kedua, hemodynamic decoding, menerjemahkan perubahan aliran darah beroksigen melalui fMRI ke dalam makna kognitif. Yang ketiga, neural population coding, mengukur pola neuron aktif saat berpikir tentang gambar atau konsep. Dan keempat, reconstruction AI decoding, AI generatif mengubah pola otak menjadi teks, gambar, atau suara. Pertanyaannya, apa peran kecerdasan buatan dan machine learning? Kecerdasan buatan atau AI merupakan komponen terpenting dalam mind reading machine. Algoritma AI, terutama deep learning, mampu menganalisa ribuan pola sinyal otak secara simultan, mengidentifikasi pola yang tidak dapat dilihat oleh manusia, memprediksi isi pikiran dan emosi berdasarkan data yang sudah diinstal, yang sudah dilatih ke komputer, dan meningkatkan akurasi decoding melalui pembelajaran terlatih. Tanpa AI, kompleksitas sinyal otak membuat decoding pikiran hampir mustahil dilakukan. AI seperti penterjemah bahasa yang sangat canggih, dan realitasnya hari ini sudah diaplikasikan di beberapa hal. Yang pertama, neurofeedback. Dari EEG, pasien dilatih untuk menenangkan otak. Walaupun sudah dipakai, tapi efektivitasnya perlu untuk terus ditingkatkan, karena hasilnya atau pola yang dibaca bisa bervariasi. Yang kedua, fMRI untuk PTSD. Ini juga walaupun sudah dilakukan penelitian dan diaplikasikan, tetap perlu dikembangkan karena salah satu tantangannya adalah amigdala bukan satu-satunya struktur otak yang berhubungan dengan PTSD. Dan tantangan berikutnya ya tentu biayanya sangat mahal. Kemudian diaplikasikan juga di analisa batin dan sinyal otak untuk pasien yang tidak bisa berbicara atau tidak bisa berkomunikasi karena stroke atau lumpuh. Ini juga masih eksperimental gitu ya, jadi perlu untuk terus dikembangkan. Sebagai penutup, saya simpulkan teknologi mind reading machine adalah salah satu terobosan paling signifikan dalam sejarah neuroscience, neuropsikologi, dan juga AI. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk berkomunikasi tanpa kata-kata, membantu pasien yang tidak bisa berbicara, memahami emosi lebih objektif, dan bisa merekonstruksi gambaran mental seseorang. Namun teknologi ini juga membawa tantangan yang besar, terutama terkait privasi data otak,
etika penggunaan dan risiko penyalahgunaan yang juga sangat besar. Oleh karena itu, pengembangan mind reading mesin harus diiringi dengan pengawasan etik dan hukum yang ketat agar teknologi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemanusiaan. Jalan-jalan ke tepian, jangan lupa bawa makanan. Cukup sekian presentasi tentang teknologi mesin pembaca pikiran. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membawa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.